Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلبا لرضوان الله تعالى وعظمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وعن بيته الكرام اجمعين المسلمين ويجعلنا لكم اموال رجل تابعين تابعين رجلا اذا وعلوا الى ان كانوا من حديث فاشلين خصوصا شيخنا القاهر وشعب الذي وشيخ اخرج الراس وشيخ محمود وشيخ كاسر وشيخ شرفنا محمد وشيخ شرفنا سيدي وشيخ شرفنا الجمل وشيخ مشروي من الشوكاني وشيخ محمد العوشي وشيخ نويل البنتني احمد وشيخ محمد احمد بن مصطفى النووي وشيخ ابن معشر وشيخ داوود الشعراوي والشيخ طنطاوي وشيخ الهاجري وشيخ محمد الشعراوي وشيخ قريشيا وخصوصا بشيخ مصطفى رمضان والى جميع مشايخنا مشايخنا شوي لهم الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik teng surah Al-Baqarah ayat 280 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wa lam yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu shay'an fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq shafihan aw dha'ifan فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو وليملل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong amanu kang padha iman spesial alladzina idza tadayantum takatane akad nyambut gawe sapa sira bidainin kelawan utang ila ajalin tumeka marang wates musamma kang den sebut faktubu mongko nulis sapa sira kabeh ing den wal yaktub lan nulis bainakum ing dalem antarane sira kabeh sapa katibun juru tulis bil adli kelawan adil wala ya balan aja lumuh sapa katibun juru tulis an yaktuba yen to nulis sapa si katib kana kaya barang Allah kang mulang hu ing masya Allah Gusti Allah fal yaktub mongko nulis sapa si katib wal yumlil lan supaya macaaken sapa allazi wong alaihi kang iku ing atase allazi al haqqu utawi hak wal yattaqi lan wedya sapa allazi Allah ing Allah rabbahu pangerane allazi wal yabkhos lan aja ngurangi sapa si allazi minhu saking hak syai'an ing sithik-sithik fa in kana mongkalon ana sapa allazi wong alaihi kang iku tetep ing atase allazi al haqqu utawi hak iku safihan safi au dha'ifan utawa ampes au la yastati'u utawa ora kuwasa sapa si allazi ayyumilla ing yen to macaaken sapa huwa allazi fal yumlil mongko supaya macaaken sapa waliyuhu walini allazi bil adli kelawan adil wastashhidu lan nyeksena sapa sira kabeh syahidaini ing saksi loro mirwijalikum saking pira-pira wong lanang sira kabeh fa illam yakuna mongko lamun ora ana sapa ya syahidaini iku rajulaini lanang loro farajulun mongko lanang siji wa mar'atani lan wadon loro
mimman saking wong tardona kang ridho sapa sira kabeh minasyuhada mimman saking wong tardona kang ridho sapa sira kabeh iman minasyuhada bayani pira-pira saksi antadillah krana yen to ngali sapa ihdahu masalah siwijine imro'atani fatuzakira mongko bisa ngilingaken sapa ihdahu masalah sijine imro'atani al-ukhra ingkang weneh wala ya'ba lan ora kena lumuh sapa syuhada pira-pira saksi izana tu'u nalikane den undang sebagai syuhada wala tasamu lan aja bosen sapa sira kabeh antak tubuh ing to nulis sapa sira kabeh sahiron ing hak cilik au kabiron utawa gedhe ila ajalihi tumeka marang wapesit daim zalikum mung nulis iku aksatu luwih adil indallahi mungguh Allah wa qamulan luwih jejeg wisadati kanggo saksi wa adana luwih parek Allah tartabu marang yen to ora padha mamang sapa sira kabeh illa antakuna kejaba yen to ana apa isi dagangan iku tijarotan dagangan hadiratan kang hadir tudiruna kang bengaken sapa sira kabeh ha ing tijarah bainakum ana ing antarané sira kabeh alaisa mongko ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun alangan Allah yaktubuha yen to ora nulis sapa sira kabeh ha ing tijarah wasitu lan nyeksenono sapa sira kabeh iza tabayatun nalikane dodolan sapa sira kabeh wala yudhar lan aja den gawe melarat sapa katibun juru tulis wala syahidun lan ora sapa saksi wa inna alulan namun lakoni sapa sira kabeh fa innahu mongko setune dalikumul fi'l iku fusukun fasik maksiat fikum lawan sira kabeh wa taqulan mutiyo sapa sira kabeh Allah ing Allah taala wa yu'allimukum lan mulang kum ing sira kabeh sapa Allah taala wallahu ta'ala Allah ta'ala bi kulli syai'in lawan saben-saben suci iku alimun pirsa. Kita wasyaripun kalian wis 8 dosa kali. Wong mukmin didhawuhi yen akad utang piutang tumeka wates waktu kang tertentu supaya potang lan bates waktu mau dicatet. Lan supaya ana juru katib kang nulis kelawan adil ing antara sira kabeh sehingga ora dederah ing mburi perkarane waktu semoyo kuwi. Lan akeh sithike piutang wong kang disuwuni supaya nulis aja nganti nolak juru katib mau supaya nulis lan wong kang utang supaya macaaken marang juru tulis minangka ikrare kang ditulis dening katib wong kang utang mau kudu wedi marang Allah aja nganti ngurangi hak sithik-sithik menawa wong kang tanggungan mau safih utawa apes mongko kudu diurus waline kelawan adil lan sira kabeh supaya nekakaken saksi lan ora saking wong lanang lan sira kabeh supaya nekakaken saksi loro saking wong lanang menawa ora ana wong lanang loro ya lanang siji wadon loro mulane saksi wadon kudu wilangan perlune yen kang siji lali wenehe bisa ngilingaken wong-wong kang dadi saksi yen diundang supaya nyekseni aja padha lumuh sira kabeh aja padha bosen nyatet perkara kang sira sekseni padha uga cilik utawa gedhe cara nulis mengkono iku luwih adil munggo Allah lan luwih jejeg kanggo nyekseni lan murungake ora mamang kejaba yen adol tinuku kenceng ora ana alangane sira kabeh ora nulis ari kala sira kabeh padha adol tuku sira kabeh disunataken nyekseni gunakaken kanggo nolak anane pesulayan juru katib lan wong kang disekseni aja nganti dimlaratake menawa sira kabeh padha nglakoni apa kang dilarang dening Allah Taala sebenere mongko iku metu saking taat yaiku kang aran fasik padha wedi sira kabeh Allah Taala mulang sira kabeh Allah Taala pirsa sekabehane perkara ayat niki sekali lagi ayat niki adalah ayat terpanjang bagi surah Al-Baqarah juga Al-Quran. Jadi ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ini adalah pertemuan yang ketiga kita membahas ini. Jadi mungkin ngawasi buatan sepinten ganggu kayak biasa enten acara nanti. Lek ini kita membahas tentang orang yang safih atau orang yang lemah, baik lemah akal atau lemah fisik dalam hal jual beli atau hutang piutang. Saat ini kita membahas tentang saksi hutang piutang. Wastashidu syahidaini mir rijalikum. Mang, iku mang lali mang, apa bae
metu ikune kata ikman oh datai mang murup soal biasa metu pun wastashidu itu syahidaini min rijalikum dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Wastashidu ini adalah fi'il amar. Jadi wastashidu ini adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah. Kita belajar ilmu syaraf, wastashidu niki saking lafaz istashhada yastashhidu istishhadan wa mustashhadan fa huwa mustashhidun wa dzaka mustashhadun istashhid. Saksikanlah. Jadi wastashidu tenggone ayat ini adalah fi'il amar kata perintah. Saksikanlah syahidaini dengan 2 saksi. Min rijalikum dari orang lelaki di antara kamu. Tenggone tafsir Al-Qurtubi sing dimaksud wastashidu al-istishhadu tolabu syahadati. Awamun sing dimaksud istishhad tenggone tafsir itu berbeda pendapat. Apakah mencari saksi dalam hutang piutang itu fardu atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ulama itu berbeda pendapat. Wasahihu annahu nadbun. Tapi menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang sahih, disaksikan perlunya saksi itu sunnah di dalam hutang piutang. Jadi ini kudu ditulis, sakniki kudu ana saksine. Saksi wajib nopo sunnah dalam hutang piutang. Menurut pendapat yang sahih, saksi niku sunnah, boten wajib. Nah, syahidaini lewat ayat niki Gusti Allah menetapkan dengan 2 orang saksi. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan rattaballahu subhanahu asyhadata bi hikmatihi fil huquqi al-maliyati wal badaniyati wal hududi. Gusti Allah itu sudah menetapkan dengan hikmahnya, wallahu a'lam nopo hikmah. Tapi di dalam segala hal sing sifati keuangan maliyah utawa hudud hukuman atau tentang hutang piutang niki, semua perkara itu saksi niku 2 syahidaini. Sampeyan tingali saksi nopo kan minimal 2. Rabi yo saksi loro. Illa fi zina, kecuali di dalam kasus zina. Jadi semua saksi lewat pikiran hikmah nopo, semua saksi niku ditetapkan kali Allah niku kali. Saksi apa saja minimal 2 illa fi zina, kecuali di dalam zina. Lek zina niku saksine minim 4. Itu perbedaannya. Jadi semua saksi itu minimal 2 kecuali dalam hal perzinahan. Perzinahan itu minimal saksinya itu 4. Kurang ke 4 gak oleh. Harus 4. 4 ini makanya menuduh seseorang berzina itu berat. Sebab saksi ini minimal 4, terus dia kudu ngerti, digambarkan itu diilustrasikan koyok mlebune benang nang dom. Wong papat itu kudu ngerti koyok mlebune benang nang dom. Dadi kan berat menuduh seseorang zina itu. Ya. Jadi tenggone ayat niki Allah menetapkan saksi itu jumlahnya minimal 2 dan itu terjadi di semua perkara kecuali perkara tuduhan zina. Lanjutannya ayat wastashhidu syahidaini min rijalikum, dari lelaki di antara kamu. Ini sudah menjadi nas, sudah menjadi ketetapan bahwasanya saksi itu harus dari laki-laki. Ini juga menolak pendapat menolak kalau saksi itu dari kalangan kafir. Nasun fi rafdil kufari wasyibiyani wan nisa'i. Menolak pendapat saksi dari golongan orang kafir atau dari golongan orang perempuan atau dari golongan anak-anak. Jadi mirijalikum yaqudul Islam balik berakal. Ini sudah menjadi nas. Pun lanjutannya ayat.
Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Saksi di dalam semua hal itu kan di minimal dua. Nah, khusus di dalam hutang piutang, Kalau kali ini mana? Khusus di dalam hutang piutang. Saksi niku lek gak ono wong lanang loro, oleh lanang siji wedok loro. Itu khusus di dalam hutang piutang. Selain hutang piutang boten bisa. Jadi misalnya ono pernikahan saksi nikah gak iso lanang siji wedok loro gak iso. Hanya khusus di dalam persoalan hutang piutang. Seorang saksi itu boleh laki-laki satu, perempuan dua. Nah, tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan, tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan faja'ala ta'ala jadi akan sapa Allah syahadat al-mar'ataini ma'a rajuli jaizatun. Seseorang saksi dari satu laki-laki dan dua orang perempuan itu diperbolehkan ma'awujudi rajulaini fi hadzal ayat. Walaupun adanya dua orang laki-laki pada hari itu. Ini menunjukkan boleh walam yazkura fi ghairiha dan tidak disebutkan di lain hal ini. Jadi masih ana wong lanang loro di dalam kasus utang piutang lek lanang siji wedok loro boten napa-napa. Fa ujizat fil awwali khossatan fi qaulil jumhuri bi syarti ayakuna ma'ahum rajulun. Ini sudah menjadi kekhususan menurut pendapat jumhur di dalam kasus utang piutang. Lek ana wong wedok loro iku gak apa-apa dadi saksi, sing penting dibarengi dengan satu orang laki-laki. Jadi boten napa-napa wong wedok loro dadi saksi. Pokoknya ana wong lanang siji selama itu kasusnya dalam masalah hutang piutang. Pun kita lanjutkan. Mimman tardawna minasyuhada'i. Syarat saksi niku syarat menjadi saksi niku mimman tardawna minasyuhada'i. Dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, yang kamu sepakati. Jadi lewat ayat niki kita jadi tahu bahwasanya gak kabeh wong iso dadi saksi. Sing dadi saksi itu harus orang-orang yang diterima oleh dua belah pihak. Mimman tardawna minasyuhada'i. Dari pihak sing utang, dari pihak sing ngutangi itu menyepakati saksi sing endi. Dalla'an, oleh tafsir Al-Qurtubi dikatakan dalla'ana fi syuhudi man la yurdu. Ini menjadi bukti bahwasanya tidak semua saksi walaupun dia Islam, tapi kalau dia tidak diridhoi menjadi saksi oleh salah satu dari kedua belah pihak, maka dia tidak boleh menjadi saksi. Jadi saksi ini harus diridhoi oleh kedua belah pihak. Dalam kata lain, faji'u min dzalika anna salaysu mahmulaini 'ala al-'adalati hatta tasbuta lahum. Seseorang yang menjadi saksi itu tidak bisa mengambil sikap adil kecuali memang dia sudah dibuktikan oleh kedua belah pihak. Ada utang piutang, ono sing nyekseni, terus menurut pihak A iki gak adil iki. Boten oleh. Jadi harus diterima oleh kedua belah pihak bahwasanya orang ini adil dan boleh menjadi saksi. Jadi seorang saksi itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya selain menjadi Islam, syaratnya Islam, terus mari berakal balik, terus ya kudu adil. Kenapa kok dua saksi itu harus ada? Terus kok kudu perempuan lek wedok kok kudu loro lek lanang kok siji? Kan tadi dikatakan lek gak ono wong lanang loro, wong lanang siji, wong wedok loro.
Kenapa kok harus dua orang perempuan? Lanjutannya ayat antadilla ihdahuma fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra. Kenapa kok harus dua orang perempuan? Antadilla ihdahuma fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra. Supaya jika salah seorang di antara saksi perempuan itu lupa, maka seorang lagi yang mengingatkannya. Kenapa kok perempuan itu saksinya harus dua sementara wong lanang itu siji? Jadi antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Tadilla niku kalau kita ambil dari makna bahasa, niku artinya tersesat. Kemudian kan antadilla ihdahuma jika seorang lupa. Ini maknanya antadilla karena yen to lali. Makna asalnya dolla niku sesat, tersesat. Antadilla tersesat. Cuman tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan qala Abu Ubaid makna tadilla tansa. Maknanya tadilla teng ayat niki itu tansa, lali. Kenapa kok dikatakan lali ini dikatakan tersesat? Kenapa kok tadillah itu dimaknani lali? Padahal maknanya asli itu tersesat. Waqdolalu ani syahadati innama huwa nisyanu juz'in minhuma wa dzikru juz'in. Sebab maksudnya tersesat itu adalah wong sing bersaksi pada saat itu nisyan juz'in minha wa dzikru juz'in. Lali sebagian, eling sebagian. Jadi gak lali kabeh, tapi lali sebagian, eling sebagian. Wa yabqa almar'u hayrana baina dzalika dhallan. Terus wong wedok niku mang akhirnya bingung, karena bingung iku mang eling sebagian, lali sebagian. Terus dia bingung ya apa? Bingung sing endi? Terus dikatakan itu tersesat. Jadi wayap kok almar'u yarona baina dzalika dhallan, karena dia bingung endi sing lali, endi sing eling wis gak ngerti maneh, maka itu dikatakan tersesat. Wa man nasiya asyadata jumlatan falaisa yuqawlu dhalla fiha. Tapi lek ono wong lali kabeh gak eling blas sama sekali, lali kabeh itu bukan namanya tersesat. Wis pancen lali caplengan kabeh, itu bukan namanya tersesat. Jadi sing dimaksud tadillah tengene ayat niki adalah lupa. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki? Seperti ini. Kenapa kesaksian dua orang perempuan niku dibandingkan dengan satu laki-laki? Satu laki-laki. Jadi lek ono saksi lanang loro, lek gak ono lanang loro, lanang siji, wedok loro. Kenapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan? Ini bukan berarti satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Kan redaksinya seperti itu. Saksi lanang loro, lek gak ono lanang loro, lanang siji, wedok loro. Kenapa kok seperti itu? Apakah karena kemampuan intelektual seorang wanita itu berbeda dengan seorang laki-laki? Atau karena emosinya yang sering tidak terkendali? Emosi seorang wanita itu seringkali tidak terkendali. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita membaca tafsir-tafsir salaf, tafsir-tafsir kuno, tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama kuno, maka jawabannya iya. Pancen karena wanita itu cenderung emosinya tidak stabil. Bahkan teng mriki teng tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa inna ma uqimatil mar'atani maqama rajuli linuksoni aqlil mar'ati. Seorang wanita, dua orang wanita, wa inna ma uqimatil mar'atani, dua orang wanita itu menduduki satu orang lelaki. Terus tafsir Ibnu Katsir
linuksoni akil mar'ah, karena kurangnya akal seorang wanita. Jadi kalau kita membaca tafsir-tafsir salaf, tafsir-tafsir kuno, itu memang karena kenapa dua orang perempuan itu diseimbangkan dengan satu orang laki-laki dalam hal persaksian? Jawabannya mengenai tafsir Ibnu Katsir, karena kurangnya akal seorang wanita. Lah, apa yang melatar belakangi Imam Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir yang sangat terkenal, kitab tafsirnya menjadi rujukan ulama-ulama ahli tafsir modern saat ini. Kenapa kok mengatakan seperti itu? Kama qala Muslim fi shahihihi. Karena dalam sebuah hadis ini riwayat sahih Muslim. Hadisnya sahih. Banyak sekali hadis hadis seperti ini diriwayatkan oleh imam banyak, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, termasuk Imam Muslim. Kalau mangklot tingali tenggane kitab Sahih Muslim, tenggane juz 1 hadis nomor 79. Mungkin jenengan pun sering pirsa kurang lebih redaksi isi hadis ini. Dan ini yang menjadi latar belakang Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya seorang laki-laki itu kesaksiannya kalau digantikan oleh wanita itu 2 orang wanita. Kenapa? Linuksoni akil mar'ati, karena kurangnya akal seorang perempuan. Seorang Imam Ibnu Katsir perlu diketahui, Imam Ibnu Katsir niku lahir tahun 1301 Masehi. Dengan bayang saniki 2020, kan 700 tahun yang lalu lebih. 724 tahun yang lalu lahir. Meninggal 1373. Jadi kitab karangannya sudah kurang lebih 700 tahun yang lalu dan masih dibaca oleh ulama saat ini, bahkan menjadi rujukan ulama saat ini. Niku beliau mendasarkan mengenai hadis Sahih Muslim nomor 79. Kalau waos hadis. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Amr bin Abi Umar an Makbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Riwayat saking Abu Hurairah bahwasanya Nabi niku nate dawuh, ya ma'syaron nisa, he wong-wong wedok, tasaddaqna wa aksirna al-istighfar. Awakmu sedekah dan perbanyaklah istighfar. Jadi hadisnya sahih. Baik ono sing gak gelem hadis lek gak sahih, hadisnya sahih. Nang Sahih Muslim nomor 79. Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna wa aksirna istighfar. Wahai perempuan, wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Kenapa? Tafsir Kanjeng Nabi, fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nari. Karena sesungguhnya aku, terus Kanjeng Nabi, itu melihat kamu semua orang-orang perempuan aksara ahlin nari, menjadi penduduk neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Mungkin kan jenengan kan sering mendengarkan hadis ini, atau paling tidak bisa formula yang kurang lebih maknanya sama. Penduduk neraka itu paling banyak perempuan. Hadisnya memang sahih. Faqalat imra'atun minhunna. Ada salah seorang perempuan ketika Kanjeng Nabi dawuh niki, wong wedok niki cerdas, wong wedok niki kritis. Wa malana ya Rasulullah. Aksaru ahlun nar. Wong wedok niki ketika Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten niku kritis, dia niku bertanya marang Rasulullah, mengapa ya Rasulullah di antara orang wanita itu menjadi penduduk yang paling banyak di neraka? Apa jawab Nabi? Qala taksirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Terus Kanjeng Nabi, karena kamu itu banyak melaknat, banyak mengutuk, dan kamu itu ingkar kepada suami kamu. Walaupun masyhur hadis ini.
kamu banyak mengutuk, kamu banyak ingkar terhadap pemberian suami. Ma ra'aitu minna bisati aklin wa dinin ahla balizi luddin min kunna. Terus Kanjeng Nabi, aku gak tau ndelok wong wedok sing lemah akal dan agamanya iso mengalahkan wong lanang sing lebih bisa menguasai akalnya. Terus wong wedok niku matur marang Rasulullah, ya Rasulullah, manuksani ala akli wa din. Wahai Rasul, apa yang menyebabkan kami kurang akal dan kurang agamanya? Apa jawab Nabi? Qala amma nuksanu akliha fa syahadatum ra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Fahaza nuksanul akli. Jawab Kanjeng Nabi, yang menjadi kamu kurang akalnya adalah kesaksian dua orang wanita itu mengimbangi kesaksian satu orang lelaki. Fahadha nuqsanul akli, maka itu ada kekurangan akal. Wa tanqusu al-layaliya la tusalliya wa tuftiru fi ramadhana, fahadha nuqsanuddin. Dan kamu berdiam ketika malam, kamu tidak sholat. Soalnya wong wedok niku nggih haid. Jadi dalam redaksi hadis niki, kamu ketika malam itu berdiam diri, tidak sholat, dan kamu juga tidak puasa ketika Ramadan. Fahadha nuqsanu ad-din. Fahadha nuqsanu ad-din, fahadha nuqsanuddin. Maka itu adalah kekurangan agama. Jadi wong lanang siji saksian iku wong wedok lurus dipersamakan dengan wong wedok lurus itu adalah kekurangan akal, sementara kekurangan agamanya sebab wong wedok niku lek bengi gak iso sembahyang sebab haid, lek pas ketika Ramadan yo gak iso poso karena haid. Nah, kalau kita membaca tafsir-tafsir sing salah, tafsir yang kuno akan mendapat jawaban seperti itu. Tapi kalau kita membaca tafsir-tafsir yang kontemporer, pendapat ulama-ulama yang modern, ulama-ulama yang lahir di akhir-akhir sekarang ini, ulama-ulama mutaakhirin, itu kita akan mendapatkan jawabannya boten, nggak seperti itu. Termasuk pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Sampai pasti pernah mendengar seorang ulama kelahiran Mesir bernama Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ini baru meninggal tahun 2022 yang lalu. Belum lama, masih sekitar 3 tahun yang lalu. Yusuf Al-Qaradawi niku mengatakan dosa dan pahala seseorang itu tergantung dari amalnya, bukan dari jenis kelaminnya. Jadi beliau itu mengkritisi pendapat yang mendiskreditkan perempuan tentang hadis nikmat. Jadi hadis nikmat kan seolah-olah menyudutkan pihak perempuan. Nah, konteks hadis terus Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama modern, konteks hadis ketika Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten itu harus dipahami kondisi saat itu. Jadi istilahnya nopo, hadis niku menggambarkan realitas saat itu, bukan menetapkan hukum abadi. Kalau kita melihat, bayangkan 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bagaimana seorang wanita itu memang dibatasi geraknya itu dibatasi, tidak ada pendidikan, nang rumah bahkan gak oleh metu, mereka hidup di dalam garis kemiskinan, minim edukasi. 1400 tahun yang lalu, niku perempuan itu seperti itu. Makanya niku kalau kita membaca pendapat-pendapat ulama-ulama sing modern, termasuk juga pendapatnya Profesor Quraisyihab, teori tafsir Al-Misbah niku dikatakan persoalan ini tuh harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya.
Jadi tidak serta merta berarti, bahkan ono sing pernah ngomong niku sak api-api wong wedok iku jek kalah karo wong lanang. Nggih didasarkan dengan hadis niku mang wong wedok niku ya lek het iku gak iso sembahyang, gak iso maca Quran, gak iso maca Quran, gak iso poso. Tapi wong lanang iso kabeh. Dadi sak api-api wong wedok jek kalah karo wong lanang, ya tentu tidak bisa seperti itu juga. Itu kan mendiskreditkan perempuan. Makanya ulama-ulama modern, ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama yang hidup di generasi modern itu tidak sepakat dengan pendiskreditan perempuan seperti ini, yang seolah-olah perempuan itu disudutkan, wong wedok niku akeh sing mlebu neraka, terus kesaksian ini koyok ngoten memang tidak. Menurut Profesor Quraisyah niku ngeten. Al-Qur'an karo As-Sunnah hadis itu memang mengatur pembagian kerja antara seorang lelaki dan perempuan, antara seorang suami karo istri. Niku diatur sedemikian rupa. Wong lanang niku tugasnya niku mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Itu tugas utamanya seperti itu. Sementara orang perempuan, sementara seorang istri itu membina rumah tangganya, mendidik anaknya, melayani suaminya. Itu tugas utamanya seperti itu. Walaupun terus tafsir Al-Mistah, sebenarnya itu tidak ketat juga. Tidak ketat juga. Artinya nopo? Ketika zaman Kanjeng Nabi, ketika ada tidak sedikit di antara istri-istri sahabat Nabi, dan tafsir Al-Misbah, tidak sedikit di antara istri-istri sahabat Nabi itu yang ikut membantu suaminya bekerja karena suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah. Niku diceritakan seperti itu. Dan tidak sedikit pula wong lanang niku yang dia nanggoni omah, beraktivitas di rumah dan mendidik anaknya. Cuman pada dasarnya wong lanang niku nyambut gawe nang jaba, wong wedok niku ngeramut omah nang nggone, ngeramut rumah di dalam rumah, ngeramut rumah tangganya di dalam rumah. Umumnya seperti itu. Makanya niku ingatan seorang wanita itu lebih kuat dalam hal rumah tangga dibandingkan ingatan seorang lelaki. Lek ono arek cilik kehilangan sesuatu sing ditakoni ibuke apa bapake, mesti ibuke, "Bu, nggon kula niki nang ndi?" Niku ingatan seorang wanita itu lebih kuat dibandingkan ingatan seorang lelaki di dalam hal rumah tangga. Niku seorang ibu itu ngerti ya, iki didelen nang kene, iki didelen nang kene, iku eling. Bahkan anak wis noleki mumet gak ketemu, iku lek takon ibuke wis ora. Itu membuktikan banyaknya ingatan seorang perempuan di dalam hal rumah tangga itu lebih kuat daripada ingatan seorang laki-laki. Sementara seorang laki yang pada dasarnya itu bekerja di luar, maka ingatan seorang lelaki terhadap masalah hutang piutang, terhadap masalah perniagaan, terhadap masalah perdagangan itu lebih kuat daripada ingatan seorang perempuan. Nah, wong lanang ini kan tugasnya nang jopo, wis biasa menghadapi pekerjaan. Oleh karena itu ingatan seorang lelaki di dalam hal perdagangan, perniagaan, utang piutang di luar rumah itu lebih kuat daripada seorang perempuan. Makanya lek wong wedok butuh luru. Sebab konteks saat itu orang perempuan itu di dalam rumah ngurus rumah tangga, wong lanang nanggoni jopo, sehingga potensi ingatan seorang perempuan terhadap masalah hutang piutang itu cenderung lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki. Makanya lek wong wedok butuh luru, sebab engko lek ono sing siji lali, sing siji iso ngelingno. Jadi ayat ini tidak berarti kemampuan menghafal seorang wanita itu rendah dibandingkan dengan lelaki, tidak. Tidak berarti juga intelektual kemampuan seorang wanita itu lebih rendah daripada seorang laki-laki, tidak juga. Bukti ini Menteri Keuangan ke zaman SBY, Jokowi sampai Prabowo ya tetap wong wedok.
tetep wong wedok Sri Mulyani niku wis ket jaman SBY Jokowi Prabowo Sri Mulyani terus. Kemampuan seorang wanita saat ini itu bisa dibantahkan dengan realita yang terjadi saat ini. Wakil wong wedok yang cerdas, akeh orang wedok yang berpendidikan tinggi, gak kalah karo wong lanang, dia mampu. Yo lek sing hafal Quran yo akeh, sing wong wedok yo akeh, bahkan mungkin akeh arek wedok daripada arek lanang. Dan mereka orang-orang perempuan saat ini banyak sekali yang sudah bisa menduduki jabatan-jabatan tinggi karena mereka punya pendidikan-pendidikan yang tinggi. Jadi sekali lagi ayat ini konteksnya tidak menyudutkan pihak perempuan itu menyebabkan mempunyai kemampuan intelektual yang lemah, tidak. Jadi tergantung kita membaca tafsir yang kuno, tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama salaf, memang iya kemampuan seorang wanita itu lemah. Tapi kalau kita berpendapat mengikuti pendapat ulama-ulama yang modern, yang kontemporer, maka sebenarnya kemampuan wanita itu tidak lemah. Tapi tetap saja karena itu menjadi sebuah nas, sudah menjadi nas Al-Quran, tetap saja saksi ya kudu lanang siji wedok loro ketika dua orang laki-laki itu tidak ada. Ini karena sudah menjadi nas. Jadi lek wis nas bukan berarti lek ngono cukup wong lanang siji wedok siji, tidak. Tetap wong lanang siji wedok loro ketika dua orang laki-laki tidak ada yang mau dijadikan saksi, maka saksi itu harus satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pun jika sematan mungkin dari kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ummi wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.